Hai Sobat Malam, kenalin aku Sena. Di channel ini akan ada sesuatu yang mengerikan untuk hiburan malam kalian. Hari ini bukan cuma tapi ini bakal jadi maraton teror. Aku bakal bawain cerita yang bener-bener panjang, detail, dan bikin kalian gak berani tutup mata sampai akhir. Ini kisah nyata dari 4 mahasiswi institut sebuah universitas ternama di kota Bandung yang mencari kontrakan murah di kota kembang. Tapi yang mereka temukan adalah harga sewa yang jauh lebih mahal dari uang. Siapkan snack kalian, pastikan lampu kamar mati, dan jangan lupa volumenya. Karena kalau kalian nonton ini sendirian, dia mungkin lagi dengerin juga. Kita mulai dari perkenalan. Ada Anya si paling logis, anak arsitektur yang fokus 100% di desain. Ada Risa yang paling sensitif, sering dapat firasat aneh. Dina social butterfly yang selalu excited dan mencoba positive thinking. Dan Lia si paling penakut tapi selalu ikut teman-temannya. Semester baru, mereka wajib pindah kontrakan, mereka butuh yang dekat institut tempat mereka kuliah, dan di Jalan Bunga Bakung, mereka nemu jackpot, rumah kolonial Belanda yang gede banget. Tiang-tiangnya kokoh, halamannya rimbun, enak lah asri gitu. Tapi masih pada kosong, kesan pertamanya sih sunyi. Enak sih buat istirahat sama buat belajar. Dan kalian tahu kan, Wak, kalau ada yang murah banget, pasti ada yang aneh. Harga sewanya literally setengah harga dari kontrakan sebelah. Tapi Dina udah excited duluan. Wah, rezeki anak soleh katanya. Lalu mereka cari yang punya rumah, mereka ketemulah kakek pemilik rumah itu. Kakek ini nggak banyak ngomong, sorot matanya kosong, dia cuma bilang, urus saja lantai 1. Lantai 2 ada gudang di ujung koridor, jangan pernah kalian buka. Kuncinya udah lama hilang katanya. Jadi intinya ruangan itu jangan dipakai. Hanya mencoba menganalisis, mungkin dia nggak mau kita lihat kerusakan strukturnya, Riz. Udahlah, deal aja atau harganya murah dan masih worth it buat ditempatin. Risa yang dari awal udah mencium bau tanah basah dan melati kering cuma diem. Dingin di rumah itu bukan dingin Bandung biasa, padahal nggak pakai AC. Itu dingin yang menusuk tulang, seolah energi panas mereka dalam tubuh mereka tuh terserap habis. Mereka deal dan mulai pindahan pada akhirnya. Mereka nggak tahu harga murah itu cuma jebakan. Awalnya, keanehan masih bisa dinalar. Minggu pertama, Risa mulai protes. Kamarnya di lantai 1 bersebelahan sama kamar kosong yang terkunci. Tiap malam, Risa dengar gesekan kursi diseret di lantai kayu. Berulang pelan, tapi berpola. Anya masih menyanggah. Riz, itu pipa atau pohon yang kegesek angin. Tapi Risa bilang, Anya, suara ini berpola, bukan suara gesekan acak. Lalu giliran keanehan bersama. Mereka semua sibuk dengan deadline market mereka di ruang tamu. Jadi tiap malam tuh mereka suka begadang ngerjain tugas mereka. Setiap mereka begadang, lampu utama ruang tamu pasti mati tepat jam 3 pagi. Plak, 5-10 menit nyala lagi. Plak. Seolah ada sesuatu yang mengingatkan mereka, ini jam istirahat. Dina yang mencoba positive thinking sampai beli lilin aromaterapi. Tapi lilin itu sering padam sendiri. Jadi tiap dia nyalain, beberapa menit mati lagi, nyalain mati lagi, suka kayak gitu. Dan yang paling gila, dia menemukan lilin itu sering bergeser dan sumbunya dicoret-coret arang. Jadi kayak ada yang megang sumbunya terus dicoret-coret ke dinding gitu. Membentuk huruf T. Mereka nggak tahu apa artinya. Anya, si paling rasional, mulai frustasi. Dia yakin dia menutup buku sketsanya. Jadi dia tuh sering nulis di buku sketsanya, terus ditutup. Tapi selalu terbuka di halaman denah rumah. Jadi ada gambar denah rumah di situ, nah selalu kebuka di situ. Sampai suatu malam, dia menemukan ada coretan pensil baru di denah itu. Coretannya berupa garis tebal melingkari area gudang di lantai 2 dan kamar kosong di sebelah kamar Risa. Mungkin itu adalah undangan. Nah, Risa mulai dapat feeling lebih kuat. Dia sering melihat bayangan lewat di ujung koridor lantai 1, sekelebat seperti kain putih. Setiap bayangan itu lewat, udara sekitar Risa langsung dingin, menusuk, dan bau melati kering makin kuat. Dia mulai tidur sambil menangis. Jadi saking takutnya, di titik ini nggak ada yang bisa santai. Mereka udah nggak peduli tugas besar mereka. Mereka fokus ke rumah ini. Tragedi pisau terjadi malam itu. Waktu Dina ke dapur, dan dia menjerit. Kalian tahu, semua pisau tertancap di talenan membentuk wajah wanita muram, kata Dina. Mereka nggak berani sentuh. Mereka panggil tetangga mereka dan tetangga di sebelah yang seorang ibu paruh baya melihat pisau itu, wajahnya langsung pucat kayak jerit. Dia nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang kalian harus cepat-cepat pindah dari rumah ini. Anya si detektif mulai mencari info. Dia pergi ke perpustakaan kampus mencari sejarah rumah Jalan Bunga Bakung. Dia menemukan artikel koran tua tahun 1940-an. Rumah itu dulunya milik seorang insinyur Belanda dan isinya Nyonya van der T, kita samarkan aja namanya ya,
sang istri dan anak perempuannya meninggal secara tragis di rumah itu. Bunuh diri karena suami ketahuan selingkuh dan meninggalkan. Dan di artikel itu disebutkan, Nyonya Van der T dikabarkan sering kali menyanyikan lagu duka sebelum dia meninggal. Risa yang mendengar ini langsung gemetar ketakutan karena dia sering banget kedengar senandung itu. Senandung itu yang aku dengar, kata Risa. Mereka sadar entitas di rumah itu adalah Nyonya Van der T dan putrinya, dan mereka masih di sana. Sejak penemuan itu, suasana di rumah jadi sangat agresif. Barang-barang kecil mulai jatuh. Pintu kamar mereka sering diketuk tengah malam, padahal nggak ada siapa-siapa. Mereka mulai berdebat soal gudang di lantai 2. Risa yakin gudang itu adalah kuncinya. Anya panik ketakutan. Dia sudah diambang kepanikan. Akhirnya, Risa nekat. Dia naik koridor lantai 2. Gelap banget. Dinginnya, dinginnya itu kayak kalian masuk ke lemari es. Dingin banget, padahal nggak pakai kipas, nggak pakai AC, udara tertutup, jendela tertutup semua. Risa memberanikan diri, dia nggak buka pintu gudang itu. Dia cuma mengintip dari lubang kunci, gelap banget nggak kelihatan apa-apa. Tapi kemudian senandung itu terdengar lagi. Kayak senandung wanita, lirih, tapi jelas banget. Sampai berulang-ulang kali, senandung itu berbunyi. Bukan cuma lirik, kali ini Risa dengar ada suara langkah kaki kecil mengikuti melodi itu. Langkah kaki anak kecil. Risa langsung lari, tapi saat dia menuruni tangga, dia sempat melihat ada bayangan putih kecil di tangga. Jadi kayak diem. Anya yang masih mencari bukti fisik mencungkil wallpaper di ruang tamu. Jadi kayak wallpapernya tuh kayak lembab gitu. Jadi dia kayak penasaran, dibuka lah sama dia karena banyak hal aneh gitu. Dan dia menemukan ukiran nama Nyonya Van der T dan tanggal kematian yang cocok. Tapi di bawah nama itu ada coretan lagi, coretan yang seperti ditulis pakai jari. Jangan pergi. Jadi kayak dikeruk gitu loh. Mereka semua ketakutan. Mereka mulai packing tas dengan panik. Mereka nggak peduli deadline, mereka nggak peduli udah ngeluarin uang berapa. Mereka cuma mau keluar dari sana, saking takutnya. Saking banyak kejanggalan di rumah itu. Mereka semua kumpul di ruang tamu. Tas sudah pada di tangan. Dina mencoba membuka pintu utama tapi terkunci. Dia coba jendela, terkunci juga, soalnya ada tangan tak terlihat yang menahan mereka. Jadi kayak dibuka tuh nggak bisa, kayak ada yang nahan gitu. Pada saat itu tiba-tiba listrik padam total. Dan keadaan hening sekali, nggak ada yang berani teriak. Mereka nggak bisa lihat apa-apa, cuma mendengar seru napas sendiri kayak, cuma mendengar napas sendiri gitu. Dan dari lantai 2 mereka dengar suara langkah kaki. Langkah itu berat, kayak digusur gitu. Kali ini cepat bergerak ke tangga kayak tiba-tiba gitu. Mereka sempat meringkuk di sofa. Mereka berbisik. Risa bilang, dia marah karena kita tahu namanya. Langkah kaki itu berhenti ketika Risa bilang gitu, tepat di atas kepala mereka. Jadi pas langkah kaki itu berhenti di dekat mereka tuh udah hilang gitu. Kemudian senandung wanita itu menderut kencang. Jadi ada suara senandung lagi. Suaranya bukan lagi dari lantai 2, tapi seolah di telinga mereka, diikuti dengan tawa anak kecil yang menangis. Dalam keadaan itu tiba-tiba jendela besar di ruang tamu hancur berkeping-keping kayak meledak. Bukan cuma pecah, tapi meledak ke dalam. Jadi kayak mereka nggak tahu apa yang terjadi. Mereka menjerit aja gitu karena gelap banget, nggak bisa lihat apa-apa. Saat itu Dina yang refleks mendorong Lia dan Risa ke kolong meja. Hanya mencoba mencari senter. Di tengah kacauan itu Risa melihat dari jendela yang pecah ada bayangan putih tinggi yang berdiri di ambang pintu mata mereka. Diam aja gitu, lihat itu. Mereka nggak tahu bagaimana, tapi entah keajaiban atau pertolongan, beberapa menit kemudian suara itu hilang. Mereka berhasil keluar dari jendela yang pecah itu. Jadi satu-satu akhirnya maksain diri ngelihat cahaya ke jendela, keluar semua. Berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tas mereka, lupa apa, lari aja. Meninggalkan buku arsitektur, mereka nggak pernah kembali. Pagi harinya mereka lapor polisi. Polisi nggak nemuin apa-apa, nggak ada tanda-tanda pembobolan karena takutnya kan rampok atau apa gitu kan. Tapi yang pasti mereka nggak pernah lagi menginjakkan kaki di jalan Bunga Bakung itu. Dan mereka tahu harga sewa yang mereka bayar adalah trauma seumur hidup.
Oke, gimana Wak? Cerita yang panjang tapi semoga detailnya bikin kalian merinding terus. Pelajaran dari cerita ini, jangan pernah abaikan firasat dan jangan pernah langgar larangan rumah tua. Kalian pernah punya pengalaman yang mirip? Punya red flag kontrakan yang lebih parah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Aku Sena, sampai ketemu lagi di video horor berikutnya. Dan always stay safe guys. Terima kasih.